Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam perjalanan tausiah Isra Mi'raj, rasanya malam inilah yang paling betul-betul Isra Mi'raj. Memang betul-betul tengah malam. Tadi subuh di Masjid Al-Musannif Medan, bau-bau Isra Mi'raj juga. Lalu kemudian dilanjutkan di pesantren orang Aceh punya, tapi di kota Medan, Ma'had Fahmus Salam. Rasanya tidak sesuai Isra Mi'raj karena pagi. Lalu kemudian dari Kuala Namu dilanjutkan naik helikopter ke Kutacane. Rasanya macam Isra Mi'raj naik helikopter. Tapi siang, panas di stadion, penuh, melimpah ruah. Lalu kembali lagi kami ke Kuala Namu dan melanjutkan perjalanan sampai di Airport Sultan Iskandar Muda, singgah di Dayah Al-Mukarram Syekh Al-Allamah Hasan Kurungkali. Lalu kemudian dilanjutkan perjalanan kemari. Ini saya ceritakan sebetulnya mau minta maaf kenapa lambat sampai. Begitulah kronologisnya. Dan begitu sampai di Aceh Jaya, mandi, makan, diberikan pakaian yang luar biasa. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bil khusus yang kita muliakan para abu, para abi, para tengku, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam bayangan saya tadi ketika makan di rumah Pak Bupati, ini jamaah paling-paling tinggal 2 soft lagi. Ternyata masyarakat Aceh Jaya tidak pantang mundur walaupun tengah malam, tetap ingin. Beginilah bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah segala niat baik, segala kesiapan batin, semua ini akan dibalas syafaat Nabi Muhammad. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak. Saat tak ada guna harta, tak ada guna anak, yang menolong adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya dalam perjalanan dakwah ke seluruh kabupaten kota di Aceh, 23 kabupaten kota, itu yang membawa saya kakak kelas saya, senior saya, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan beliau selama saya menyampaikan tausiah di bumi Aceh ini, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Gambar sedang azan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat tema, karena di mana-mana ceramah saya tak boleh keluar dari tema. Kalau sampai keluar nanti ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Mari kita syiarkan, kita amalkan amar ma'ruf nahi mungkar di Kabupaten Aceh Jaya.
kuntum khaira ummah, kata Allah dalam Al-Quran, kamu umat yang paling baik. Tapi sifat umat yang paling baik ini apa? Tidak ada dalam Quran dikatakan kamu umat yang paling baik karena puasa Senin Kamis. Tak ada. Tapi yang puasa Senin Kamis lanjut, jangan gara-gara ini berhenti. Kamu umat yang paling baik karena ke Makkah setahun umrah 2 kali. Tidak ada. Tapi yang biasa pergi umrah bagus. Itu yang lampu 2 di atas itu kamera, bukan hantu. Mana tahu ada yang udah komat kamit baca ayat kursi. Kamu umat yang terbaik karena jilbabmu panjang. Tapi yang dalam Quran ada disebutkan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sifatnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang berbuat mungkar. Yang 3, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini tema yang dipilih oleh panitia. Kenapa ini tema yang mereka buat? Saya pun tak tahu entah kenapa. Tapi yang jelas saya baru tahu tema ini setelah sampai di sini. Coba kalau dikasih tahu dari kemarin kan bisa saya siapkan bahan-bahannya. Ternyata umat ini dimuliakan Allah kalau dia masih mau amar ma'ruf nahi mungkar. Dan salah satu cara amar ma'ruf nahi mungkar membuat peringatan Isra dan Mi'raj. Maulid Nabi jangan tanya lagi. Di Nangro, Aceh, Darussalam maulid Nabi, di mana-mana orang maulid Nabi 1 hari. Di Aceh maulid Nabi 100 hari. Kenduri maulid Nabi, makan maulid Nabi, pesta maulid Nabi, semuanya. Begitulah cinta masyarakat Aceh. Isra Mi'raj pula, dari mulai pagi, siang, petang, subuh, malam. Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Sampai-sampai orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, Isra Mi'raj itu berapa kali? 1 kali, saya bilang. Kenapa Ustaz Isra Mi'raj berkali-kali? Peringatannya, Mas Bro. Isra Mi'rajnya sekali. Kenapa diulang berkali-kali? Karena supaya sampai ke telinga jamaah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf banyak orang yang mau. Marilah sholat, mari puasa sunat, mari berzakat, mari bersedekah. Tapi kalau sudah cerita mungkar, disitulah orang baru marah. Jangan minum khamar, yang mabuk tersinggung. Orang mabuk ternyata tersinggung juga. Jangan pakai sabu-sabu, yang sakau sakit hati. Dari awal-awal saya kasih tahu, tolong jangan tersinggung dengar ceramah saya. Karena ada beberapa orang yang tersinggung, pulang berkunang-kunang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau orang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, diam saja, tidak pernah mengajak orang buat baik, tak pernah melarang orang buat mungkar, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir akan turunkan Allah azab, akan diturunkan Allah hukuman. Ketika azab turun, summa tad'unahu, lalu berdoa beramai-ramai, berkumpul di tanah lapang, pakai baju putih, pakai kain putih, pakai peci putih, pakai HP putih, pakai sepatu putih, tapi hatimu hitam karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tsumma tad'unahu, kalian angkat tangan ke atas meminta kepada Allah, angkat musibah ini Allah, angkat bala ini Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan?
gara-gara diam melihat kemungkaran. Tapi Abdul Somad cuman ceramah aja. Abdul Somad kalau menengok kemungkaran, jangan minum khamar. Begitu selesai ceramah, mabuk dia lagi. Tapi ada orang-orang yang dia melarang kemungkaran bukan dengan tangannya, bukan dengan ceramahnya, tapi dia melarang kemungkaran dengan tanda tangannya. Peraturan bupati yang minum khamar dicambuk 40 kali pakai pelepah sawit. Setuju? Dalam kurung sama duri-durinya sekalian. Barulah keren kan? Tangkap, tak juga mempan, sama brondol-brondolnya timpakan sekalian. Kira-kira mana yang lebih efektif nahi mungkar? Lewat ceramah atau lewat tanda tangan penguasa? Lewat kekuasaan yang ada di tangan penguasa. Itulah agaknya mengapa sekarang orang banyak mau jadi penguasa. Kita jangan suuzon, kita jangan marah, karena mereka ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak masyarakat yang heran, apa ini orang nih sampai gantung-gantungkan foto ke pohon kayu. Malam ini saya kasih tahu rahasianya. Mereka ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan suuzon, kita tengok aja nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhirat nanti panas. Tidak ada atap yang menaungi, tidak ada tenda. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atap di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Yang mendapat naungan 7, tapi yang pertama dapat naungan adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Di Aceh Jaya ini yang pertama mendapat naungan bukan ustadz. Yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah Bupati Aceh Jaya. Wakilnya sama juga. Pak Sekda satu grup. Kapolres dengan Dandim Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala cabang, kepala kantor, mau ada kepala ada pun tidak. Begitulah enaknya jadi pejabat. Di akhirat dapat naungan, di dunia dapat fasilitas. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kurung syaratnya adil. Tapi kalau tak adil, dia duluan masuk neraka jahanam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kenapa bisa Isra Mi'raj malam ini? Ini semua adalah karena pemimpin yang adil. Andai engkau punya doa, doanya makbul, tapi yang boleh diminta cuma satu. Aku berikan kau doa makbul, tapi doanya tak banyak, satu saja. Apa yang kau minta? Jangan minta istri soleha, karena yang dapat nikmatnya cuma kau saja. Tetanggamu cuma ngences nengok. Lalu apa yang kau mintakan? Mintalah pemimpin yang adil. Kalau kau dapat pemimpin yang adil, kebetulan dia bupati, satu kabupaten dapat nikmatnya. Kebetulan dia gubernur, satu provinsi dapat nikmatnya. Nah, udah cukup sampai situ aja. Nanti kalau dilanjutkan bermasalah ceramah kita ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad hanya ceramah, pakailah jilbab, pakailah jilbab, pakai jilbab. Yang diceramahi laki-laki.
Tapi ada orang-orang yang tidak berceramah, mulutnya tidak pernah ngomong, tapi cukup dengan tanda tangan peraturan daerah. Kenapa jilbab ini jatuh? Kalau di tempat saya namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Nangro Aceh Darussalam namanya kanon. Kanon itu dari bahasa Arab, konun. Konun artinya undang-undang. Konun, undang-undang. Datang orang Inggris, the canon. Karena dia tak bisa bilang kop, banyak lemak babi di lehernya. Konun. Nanti yang makan babi itu singgung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konun, undang-undang. Mereka buat undang-undang. Selama menginjakkan kaki di bumi Nangro Aceh Darussalam, maka memakai jilbab. Bisa apa tak bisa? Bisa. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang luar biasa dengan kekuasaan. Maka segenggam kekuasaan dipinjamkan Allah ke tanganmu, pakailah untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong engkau pada saat tak ada bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung tak bisa menolong. Orang kembar dalam satu perut ibunya, berdua dia di dalam 9 bulan 10 hari. Begitu lahir, lahir pun tak bisa dua sekalian. Lahir tetap satu-satu. Ustaz tahu dari mana? Orang cerita, saya tak pernah dengar. Ternyata orang kembar lahirnya satu-satu. Nasibnya beda-beda. Bininya beda orang. Dan anak yang sudah lahir bingung, yang mana mak saya? Ada videonya, kemarin orang ngirim WhatsApp. Tapi di dunia bersama. Katanya orang yang kembar itu kalau satu berdenyut jantungnya, yang satu kontak. Yang satu kesetrum listrik, yang satu bergetar. Tapi di akhirat, saudaraku, tetap menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang dibawa hanyalah iman dan amal soleh. Tapi apa mau dikata? Sombong, angkuh, egois, tak mau mengajak orang. Sholat sendiri saja, puasa sendiri saja, zakat sendiri saja. Dalam Islam diajarkan jangan egois, jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka peringatan Isra Mi'raj malam ini, orang Islam di Aceh Jaya ingin supaya kebaikan, ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar ditebarkan satu kabupaten. Tapi yang hadir malam ini kan tidak satu kabupaten, Pak Ustaz. Malam ini yang hadir tidak satu kabupaten, tapi Pemda merekam acara ini dan mereka akan upload ke youtube.com. Maka mereka sebarkan, bukan cuman Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten-kabupaten lain pun mendapatkan nikmatnya. Amin. Mana ada mereka upload ke YouTube tiba-tiba yang boleh nonton Aceh Jaya saja, yang lain tidak. Mereka tidak egois. Mereka tidak mengkapling-kapling kebaikan. Makanya zaman Nabi dulu ada orang berdoa. Apa doa dia? Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, jangan begitu. Kalau engkau berdoa jangan cuma engkau saja, berdoa untuk yang lain, berdoa untuk orang banyak. Itulah mengapa nanti kalau habis Isra Mi'raj, ini bulan Rajab, habis Isra Mi'raj masuk Sya'ban, ramai lagi. Apa acaranya? Malam nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban masuk Ramadan, ramai lagi. Apa acaranya? Nuzulul
Quran. Habis Ramadan ramai lagi. Apa acaranya? Halal bi halal. Habis halal bi halal ramai lagi. Apa acaranya? Melepas jamaah haji. Bapak store ONH berapa? 2017. Berangkat tahun 2031. Malaikat maut datang 2030. Mudah-mudahan yang sudah store segera berangkat. Amin. Ada yang berangkat ke Makkah, ada yang berangkat sampai Cengkareng aja. Namanya Haji Cengkareng. Habis melepas jamaah haji, masuk menyambut 1 Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Habis itu masuk Maulid lagi. Apa gunanya tablik akbar ramai-ramai lagi di halaman kantor bupati. Halaman kantor bupati kan? Saya takutnya salah ngomong ceramah, jamaah ngangguk aja. Biar aja lah salah, yang penting cepat selesai gitu. Udah malam nih, udah ngantuk kita udah. Saya biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Cuman saya bingung tadi, tak dikasih air, kelapa muda dikasih. Pokoknya malam ini saya ceramah, saya tengok dulu. Ada jamaah 2 orang menguap berhenti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam jangankan mabuk, jangankan zina, jangankan khamar, menguap pun diatur dalam Islam. At-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu perbuatan setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, tahan. Menguap digoda setan. Orang yang menguap jangan peturutkan lebar-lebar macam kuda Nil. Falyarudda mastata'a, tahan. Makanya kalau ada orang menguap itu ditahannya. Sampai menguap pun diatur dalam Islam. Bersin. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sautahu, kecilkan suara, wal yadha kaffaihi ala wajhihi, letakkan tapak tangan di wajah, kecilkan suara. Ini ada orang bersin. Islam mengatur sekecil-kecilnya. Sampai-sampai Islam mengatur masalah menguap, mengatur masalah bersin. Kalau masalah menguap dan bersin diatur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi masalah seks, apalagi masalah pergaulan bebas. Itulah yang ditunjukkan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayatnya dibacakan qori kita tadi, Masya Allah, tabarakallah. Hilang daki-daki telinga mendengar suara. Suaranya merdu, makharijul hurufnya. Makanya waktu salaman tadi saya cium tangan qori kita. Mudah-mudahan saya dapat berkahnya insyaallah. Anak saya mudah-mudahan menjadi qori macam beliau insyaallah. Amin kan lah. Tak pula mahu dia ngamin. Dia mau anak dia aja. Ya Allah, betapa sejuknya hati kita. Udah nikah apa belum qori tadi? Belum? Jatah kalian lah itu. Masya Allah, ada ibu-ibu polwan ternyata. Menengok ibu-ibu polwan nih, ingat kita SIM belum diperpanjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana yang paling besar jasanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Ustadz apa polisi? Bingung jawab kan? Nanti bilang ustadz, polisi tersinggung. Bilang polisi, ustadz pula merajuk. Saya cerita sedikit, habis cerita ini baru jawab. Boleh? Saya jadwal khutbah Jumat, sampai di masjid terlambat. Naik khotib, lambat saya datang, saya duduk di sop paling belakang. Anak-anak di belakang ribut. Anak-anak khutbah berapi-api, dia di belakang.
Tak segan mereka nengok saya di belakang. Diam aja, ditengoknya saya cuek aja deh. Dia tak tahu kita ustadz sedang viral. Kurang ajar anak-anak di sini. Begitu tak lama setelah saya masuk polisi. Rupanya polisi lambat juga. Lebih lambat pula dari saya lagi. Karena mereka habis ada lalu lintas. Begitu masuk polisi, diam. Anak-anak itu diam semua. Ada polisi. Takut mereka. Kira-kira mana yang lebih hebat peran dakwahnya? Ustadz apa polisi? Ustadz masuk, mereka tak takut. Tapi begitu polisi, ada pistolnya. Oleh sebab itu, kita didik anak-anak kita hafal Quran, hafal hadis, paham Islam. Setelah itu dia jadi polisi. Dengan jabatan polisinya dia akan menolong agama Allah. Takbir. Dia akan jadi tentara. Dengan jabatan tentaranya dia akan menolong agama Allah, mengangkat derajat orang yang lemah, meninggikan syiar takbir Allahu Akbar. Jadi jangan bayangkan kalau sudah hijrah, sudah ikut pengajian, udahlah aku lepas saja seragam ini. Aku sudah tak mau lagi aktif Pak Ustaz. Kenapa kau keluar? Memang udah pensiun Pak Ustaz. Tetap semangat. Jangan setelah hijrah bawaannya mau mati. Dulu ketika masih aktif semangat, semangat, semangat. Begitu ikut pengajian letoy, loyo, lesu, lunglai. Bawaannya mau mati aja. Kalau nampak kalian orang macam ini, bawa ke tepi sungai, atulah kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebelum hijrah semangat, setelah hijrah pun lebih semangat. Anak-anak muda yang belum hijrah bawa motor. Setelah hijrah tetap laju. Bukan berarti sebelum hijrah kencang, setelah hijrah saya diajak anak-anak muda itu, Ustadz, besok ceramah jangan bawa mobil ya, besok ceramah jangan bawa motor ya, besok ceramah kami jemput. Ya, datanglah anak-anak muda bawa motor. Ustadz naik di atas, sangkanya saya tak bisa bawa motor. Boleh saya tes? Boleh. Naik saya bawa, wah tinggal mereka. Baru dia tahu, sangkanya kita lahir langsung tua. Aku pernah juga muda macam kalian. Sekarang pun masih muda juga. Umur sekarang atau salah kita sebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibaca qori kita tadi, malu pula saya mau mencoba suara saya. Tapi insyaallah takkan mungkin jamaah mengetawakan kita kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi waktu beliau mengaji, Allah. Giliran awak diam aja orang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, maha suci Allah. Alladzi, yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram sekarang di Saudi Arabia, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa sekarang di Palestina, dari masjidil haram ke masjidil aqsa 1.500 km. Kalau kalian tak percaya, ukurlah sendiri. Naik buruk, bukan macam saya tadi ke Kutacani naik helikopter. Saya mau ngasih tahu aja saya naik helikopter. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa perjalanan ini?
Tengok tujuannya. Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Bukan ayat-ayat cinta. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Bukan ayat kursi. Kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Tanda-tanda kebesaran kami. Itulah yang dilihat oleh Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditengok Nabi? Oh, banyak sekali. Tapi di antara yang ditengok Nabi malam itu adalah Nabi melihat ada orang di hadapannya daging bagus, segar, harum. Tapi di depannya ada daging busuk, bernanah, berulat. Yang dimakannya daging busuk, bernanah, berulat. Sedangkan daging yang bagus, segar, dicuekinnya saja. Nabi bertanya, ya Jibril, ya, apa maksud tanda, simbol, makna ini? Kata Jibril, itulah umatmu nanti di akhir zaman. Ada daging yang busuk, itu yang dia garap. Daging bagus, dia tinggalkan. Itulah sekarang yang disebut dengan sepia. Selingkuh. Lagunya pun Cinta Satu Malam. Selimut tetangga. Macam tak ada aja selimut di rumah dia. Ini fenomena akhir zaman. Zaman dulu orang mau selingkuh susah. Zaman sekarang mau kemana? Reuni. Berawal dari reuni. Ikut ya bang? Kau jangan ikut. Tak ada orang bawa bini. Sampai di tempat reuni berjumpalah dengan teman SMP, SMA yang tak berjumpa 5-10 tahun yang lalu. Kau dulu yang paling cantik di kelas kan? Iya. Kau itu ngingusan busuk bau dulu. Akhirnya buat grup WhatsApp, tukar-tukaran foto, tukar-tukar cerita. Ini gambar siapa? Gambar lakiku bang. Mana ganteng sama aku? Ganteng abang lah. Kenapa kau mau sama dia? Ditangkap hansip kami. Akhirnya janji makan bersama, curhat, ngobrol cerita, makan bersama. Dan apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya berlanjutlah sampai akhirnya di tengah malam, jam 12 malam orang nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kok kenapa? Salah sambung, saya tutup lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini orang apa hantu? Kok kenapa? Saya selingkuh Pak Ustaz. Apa hubungannya sama aku? Gimana ceritanya kau bisa selingkuh? Saya cari nama mantan saya di FB. Terus dapat. Setelah dapat, add friend. Setelah itu, confirm. Setelah itu, hi. Setelah itu, Ustaz banyak kali pun nanya. Akhirnya kami jumpa, terjadilah apa yang terjadi Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Hancur berkeping Pak Ustaz. Begitulah canggihnya teknologi. FB, WhatsApp, Telegram, miligram, kilogram, Instagram. Tapi alhamdulillah di Aceh Jaya mereka pakai internet bukan untuk maksiat dan dosa, tapi dipakainya untuk menyebarkan. Hadirilah tablik akbar Isra Mi'raj nanti malam jam 8, Ustadz datang jam setengah 12. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi masyarakat Aceh Jaya. Orang Aceh Jaya kenal Ustadz Somad dari mana? Bukan mereka ke Pekanbaru. Ustadz Somad pun jarang-jarang datang kemari. Dari mana mereka kenal? Dari www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Artinya apa? Mereka melek internet, mereka tidak gaptek, tidak gagap teknologi, tapi dimanfaatkannya itu bukan untuk selingkuh, betul? Dimanfaatkannya untuk menebarkan kebaikan, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa yang dikhawatirkan Nabi dulu 14 abad silam betul-betul terjadi sekarang dalam bentuk perselingkuhan yang luar biasa. Laki-lakinya senior, perempuannya pelakor. Senior senang istri orang, pelakor pengganggu laki orang. Dua-dua ini ditangkap oleh khusus, ada polisinya. Apa namanya? Polisi syariah. Di mana ada polisi syariah di seluruh Indonesia kalau bukan di Nangro Aceh Darussalam? Bangga kita ada polisi khusus lalu lintas jalan raya. Prit. Ada polisi khusus kriminal, krimsus, kriminal khusus. Ada polisi khusus terkait dengan pelanggaran etika budaya, tidak melakukan sesuai dengan adat. Orang Aceh punya adat istiadat, dalam satu hembusan nafasnya adatnya, budayanya sejalan dengan ajaran syariat Islam. Takbir. Ini harus kita jaga di zaman modern, apalagi anak-anak muda ini. Oh, andai saya disuruh pilih, hai Abdul Somad, siapkah engkau muda lagi? Oh, tak sanggup, berat bro. Zaman saya dulu, saya muda sekitar tahun 90-an lah, 30 tahun yang lalu. Zaman saya dulu mau kenalan sama perempuan susah. Kadang mau salaman, mau kenal perempuan menggeletar tangan kita. Hai, 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 hai. Sekarang kenalan sama perempuan enak saja, banyak cara. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Friendster, bisa lewat internet. Zaman dulu harus langsung face to face. Zaman sekarang tidak. Mudah, canggih teknologi. Kenal, jalan-jalan, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Mohon maaf Abu, mohon maaf Abi, mungkin omongan saya ini tidak sesuai, tapi yang saya ceritakan ini fakta dan data. Kawan saya menjadi petugas kantor urusan agama. Saya tanya sama dia, berapa orang nikah di kecamatan ente satu bulan? 4 orang, 40. Oh banyak. Tapi yang betul-betul nikah 20. Yang 20 lagi MBA, Married by Accident. Luar biasa. Luar biasa kejadian sekarang nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak-anak remaja kita mungkin nakal, anak-anak muda kita mungkin jahat, tapi orang tua juga ikut berkontribusi. Karena pembiaran, diam saja. Anak gadis bapak mana? Tadi dibawa kawannya. Pulang jam 12 pak, pagi pun gak apa-apa. Bencong aja pulang pagi. Nauzubillah. Orang tua harus ada kontrol. Kau jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit yang kursi mana? HP-mu mana? Isinya apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada pengawasan dari orang tua. Pak, kami jalan-jalan sebentar ya. Jangan, tak mahram, jangan jalan. Ada acara ini Pak, ramai-ramai boleh, berdua jangan. Pak, katanya kalau berdua yang ketiga setan. Kaulah setan. Jangan dibiarkan. Ini main biar aja. Saya bawa anak apa ya? Bawa. Sebentar aja Pak, lama pun tak apa. Ada pula yang tegas karena belum dapat. Kalau sudah dapat, macam kerupuk kena air. Habis, keras, macam kerak. Kena air, lembek. Saya bawa anak bapak, jangan macam-macam. Kejar kok perempanjang aja. Sebentar aja Pak, tidak, sekali tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam, lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat wahai laki-laki, di pundakmu ada tanggung jawab. Beda sama perempuan. Laki-laki kepala rumah tangga,
Kenapa laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat? Kalau perempuan dapat 500 juta, laki-laki 1 M. Enak kali jadi laki-laki itu. Karena laki-laki menanggung biaya pernikahan, mahar ditanggung laki-laki, makan nafkah ditanggung laki-laki. Tapi yang paling berat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berkumis tebal. Yang berkumis jangan tersinggung. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berambut panjang. Yang gondrong jangan tersinggung. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu menyelamatkan anak gadisnya. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh tertolong dengan kanon. Di tempat lain perempuan pakai baju you can see, you kamu kan bisa si menengok, you can see kau bisa menengok ketiak bini saya. Tapi di Aceh ada orang Aceh pakai baju you can see? Tak ada. Di Aceh semuanya pakai jilbab. Artinya apa? Terselamatkan, tersolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu bangga tak jadi orang Aceh? Bangga. Saya aja yang tak orang Aceh bangga. Kemana-mana ceramah saya bawa Aceh. Lihat itu di Aceh penerapan syariat Islam. Bukan cuman jilbab, bukan cuman cadar, bukan cuman busana muslimah, tapi di sana ada polisi syariah, di sana ada dinas syariah, di sana ada dinas daya. Hai bupati-bupati, hai wali kota, hai gubernur-gubernur, amal kalian bukan puasa sunat Senin Kamis, amal kalian bukan baca Yasin, amal kalian adalah menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ustaz Somad itu keras sekali kalau ceramah, suaranya aja. Orangnya lembut, saudaraku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada yang salah dengan ceramah saya ini? Kalau salah saya menurut agama, Abu, Abi, Tengku, alim ulama di belakang ada, mereka yang akan meluruskan saya. In sadaqtu fa'ainuni, kalau aku salah tolong aku luruskan. In ahsantu fa'ainuni, kalau aku benar tolong aku. Wa in akhta'tu faqawwimuni, kalau aku bengkok luruskan aku. Begitu kata khutbah Abu Bakar Siddiq ketika di awal menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq titelnya RA, radhiyallahu an. Belum pernah lagi Abdul Somad dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Tiba-tiba dijambut jamaah, radhiyallahu an. Masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak muda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah anak-anak muda selamat daripada perbuatan mungkar ini? Nampaknya tak siap. Siapkah anak-anak muda selamat dari perbuatan mungkar yang ditengok Nabi dalam Isra Mi'raj ini? Mantap. Dari bunyi, ingat, jangan sampai kau lakukan. Karena kalau kau lakukan, jalan laki-laki perempuan, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Bapak ada juga laki-laki muntah, mabuk dia, minumlah antimo. Yang ngidam panas dingin demam-demam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak mengandung, laki-laki apa perempuan? Yang rugi adalah perempuan. Laki-laki bebas berkeliaran kemana-mana. Banyak yang sudah berbini mengaku perjaka, tapi perempuan tak bisa. Perempuan tak bisa karena tertulis di tutup botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Jaga harga diri kalian, jaga martabat, kehormatan, kemuliaan kalian. Dan kalian laki-laki, ku kasih tahu sama laki-laki yang playboy cap tupai. Cap tupai, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat. Semua pokok kelapa dilobanginya. Ku beritahu kepada kalian, wahai laki-laki,
Sekarang kalian gagah dan perkasa. 20 tahun akan datang kalian akan menikah dan kalian akan punya anak perempuan. Bagaimana rasanya kalau anak perempuan kalian dipermainkan orang? Perempuan adalah anak kita, perempuan adalah adik kita, perempuan adalah ponakan kita. Maka menjaga perempuan tanggung jawab kita bersama. Betul? Menjadi laki-laki kehormatan, menjadi laki-laki kemuliaan. Tapi menjadi laki-laki juga ada tanggung jawab yang besar. Makanya kalau kau tak siap jadi laki-laki, berubahlah kau jadi perempuan. Sekarang lagi tren ini. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita jaga bersama. Tadi ceramah saya mulai jam 11 kurang 15. Sekarang sudah jam 12 kurang 25. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Yang saya bahas baru satu. Yang menguap belum ada. Kita lanjutkan. Nabi melihat dalam Isra Mi'raj. Yang tadi dia lihat orang makan daging busuk, membiarkan daging segar. Nabi melihat lagi. Apa yang ditengok Nabi? Ada orang yang perutnya besar. Yang perut besar jangan disinggung. Ada kawan-kawan kita ini perut besar, kalau mau foto, kita foto 1, 2, 3, dia enggak tahan nafas. Bukan ini yang saya maksud, bukan. Jangan tersinggung. Yang saya maksudkan adalah makanya tonton sampai selesai. Jangan komen, tonton sampai selesai. Beli paket 4 giga supaya pemahamannya utuh. Jangan dipotong-potong video somat. Kita lanjutkan. Apa yang dilihat dalam Isra Mi'raj? Perut besar. Nabi bertanya ke Jibril, ini apa ini Jibril? Kenapa bisa begini? Kata Jibril alaihissalam, inilah orang yang makan haram. Nasinya halal, ikannya halal. Tadi saya dikasih ikan besar. Ustadz, ini ikan asli Aceh Jaya. Kadang kita bertamu di rumah orang, ikan rupanya plastik, rambutan rupanya kaca. Tapi di Aceh Jaya semuanya original. Ikannya asli. Dan ikan di Aceh Jaya ini matinya sekali. Dekat laut kan? Ikan mati sekali. Di tempat lain ikan mati 5 kali. Naik ke darat sekali. Masuk ke kulkas sekali. Masuk ke kuali sekali. Dipanaskan 2 hari, 3 kali. Ikan segar, udang segar, semuanya segar. Luar biasa. Patutlah mereka sanggup dengar ceramah sampai jam 12 malam. Rupanya makanannya bergizi. Ini kadang di masjid, di musola kita pengajian dari maghrib ke isya. Orang yang pengajian ngantuk itu 2 kemungkinan. Pertama kurang gizi, yang kedua cacingan. Ada kemungkinan ketiga, diganggu setan. Tapi kadang setan ini tak salah juga. Kalau ditanya, ada kau ganggu dia? Tak ada, dia aja memang begitu bawaannya. Kadang kasihan juga kita nengok setan ini. Makanya nanti muncul KPS, Komisi Pembela Setan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bisa pula jam 12 malam anak-anak dengar ceramah. Jam 12 malam anak-anak dengar ceramah. Jam 12 malam anak-anak matanya segar. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Inilah akan menjadi gubernur, wali kota, akan menjadi tentara, akan menjadi polisi, akan menjadi pejuang yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan datang ke Riau menjumpai anak saya. Aku adalah orang yang waktu Ustadz Somad ceramah jam 12 malam di Aceh Jaya, ayahmu dulu datang ke sana. Kata anak saya, kok lambat ayahku datang? Pesawatnya delay.
bangga. Abdul Somad bukan orang Aceh, tapi dia dimuliakan, dia dihormati, dia dihargai, bukan sekedar dikasih makan, dikasih minum, dikasih air kelapa muda, bajunya pun dikasih dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Masya Allah, tabarakallah. Nanti mudah mengenalinya kalau di internet. Pas pakai baju ini Aceh Jaya. Kalian tampak nanti ke kanan bebu rambut-rambut, itu Aceh Jaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang pakai karpet merah itu Perdana Menteri, wali kota, gubernur. Malam ini saya pakai karpet merah. Luar biasa. Ambillah gambar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa isi perutnya ini? Beras halal, ikan halal, daging ayam halal. Kenapa bisa besar? Ternyata bukan karena bendanya haram, tapi karena dibeli dari uang uang apa? Riba. Yang paling selamat dari riba adalah orang Aceh. Betul. Ustaz Somad ini ceramah melambung-lambungkan Aceh, Aceh. Yang saya bicarakan ini fakta bukan fiktif. Yang ada dinas syariah Aceh, yang ada dinas dayah Aceh, yang ada polisi syariah Aceh, pramugari yang pakai jilbab kalau naik pesawat pergi ke Aceh. Dan bank syariah pertama adalah Bank Aceh, bank daerah. Berapa provinsi di Indonesia yang pertama merubah konvensional menjadi syariah adalah Bank Aceh. Oleh sebab itu kalau ada orang Aceh masih menabung di bank konvensional, waspadalah. Di tempat lain malaikat akan bertanya, kenapa kau masih nyimpan uang di bank konvensional? Tak ada bank syariah. Oke, maafkan, kau masuk neraka cuman agak-agak lama sedikit. Tapi orang Aceh kalau ditanya, kenapa kau menyimpan uang di bank konvensional? Padahal bank syariah yang pertama dari seluruh bank daerah provinsi, pertama Bank Aceh, kedua Bank NTB, ketiga Bank Nagari Sumatera Barat, keempat barulah kampung halaman saya Bank Riau Kepri akan berubah menjadi syariah dalam proses 2 tahun. Hai gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati se-Indonesia, kalau kalian mau dapat amal jariah mengalir walaupun sudah mati meninggal dunia, robah itu bank konvensional kalian menjadi bank syariah. Datang kalian studi banding ke Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Tengok bagaimana tablik akbar di Aceh Jaya. Kalau mau kalian nengok gimana tablik akbar di Aceh Jaya, datang jam 12 malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabung 100, pinjam 100, bayar 120, riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur orang yang makan riba ketika nanti bangkit dari kubur saat hari kiamat, kama yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Pernah nengok orang acara hantu? Nah, begitulah dia bangkit dari kubur. Nanti begitu kita bangkit dari kubur, idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat bergulung hancur, wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur bangkit, yang sudah dimakan cacing tanah tulang belulang bangkit. Cukup dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
tegak berdiri. Tapi ada yang bangkitnya sempoyongan seperti orang kerasukan setan. Siapa dia? Itulah orang yang makan riba. Di tempat lain kalau dia nabung dapat bunganya, jangan dimakan. Tak bisa uang ini saya tabung di rumah Pak Ustadz. Kenapa? Takut pencuri? Enggak, takut istri saya. Tabung di bank syariah. Di kampung saya nggak ada bank syariah Pak Ustadz. Simpan bawah bantal. Gimana mau simpan bawah bantal? Lebih besar duitnya daripada bantal. Kadang duit disimpan sendiri hilang. Bagaimana caranya selamat? Masukkan ke bank. Tapi yang paling selamat adalah bank syariah. Oleh sebab itu maka di tempat lain saya sarankan, tabunglah di BNI Syariah, tabunglah di Bank Syariah Mandiri, tabunglah di BRI Syariah, tabunglah di HSBC Syariah. Menumpang di tempat orang lain, banknya konvensional tapi membuka divisi syariah 16 tahun, 15 tahun. Tapi Bank Aceh bukan bank konvensional karena dia bukan divisi tapi langsung berubah dari bank konvensional ke bank syariah. Riba dibawa ke Makkah pakai duit riba. Talbiyah di Madinah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sadai. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena kau berangkat dengan uang riba, uang haram. Makanya bolak-balik ke Makkah nggak ada, nggak ngefek men. Bolak-balik ke Makkah tidak ada perubahan karena pergi dengan uang riba. Heran saya nengok Bu Aja tuh Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat ke Makkah nggak pakai jilbab, sekarang balik nggak berbaju. Heran aku nengok Pak Haji itu Pak Ustadz. Dulu sebelum ke Makkah pakai celana pendek, sekarang setelah balik dari Makkah tak bercelana sama sekali. Kenapa tidak ada perubahan? Innallaha thayyibun. Allah maha baik, Allah maha suci, Allah maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Sebelum sholat wudhu dulu, sebelum haji mandi dulu, sunat mandi ihram. Begitu juga dengan sodakoh, bersodakoh rajin, tapi yang disedekahkan duit riba. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari bank, ambil duit riba, pulang ke rumah, kasih ke istri, istri senang karena tak ada beda antara duit bank syariah dengan bank konvensional. Warnanya sama-sama merah. Ada memangnya bedanya. Kalau bank konvensional duitnya hitam. Duit yang hitam itu duit kena cumi sotong. Duitnya warnanya sama. Sama-sama biru 50.000, sama-sama hijau 20.000, sama-sama merah 100.000. Tapi dia dari uang riba dibelikan ke beras, ditanak menjadi nasi, nasinya disuap ke mulut dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan duit itu sudah berubah menjadi nasi, nasi menjadi darah, darah yang haram masuk ke jantung, disemburkan naik ke otak, isi otak darah haram, 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 haram. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun, pembohong, penipu, penjahat, koruptor, nepotisme. Kenapa? Karena makan haram. Jangan sampai anak cucu kita makan haram.
Betapa kasihannya anak-anak yang belia, yang muda, yang bersih, tetap matanya tak berdosa, bening, yang masih hijau, tiba-tiba disuap makan riba, 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 riba. Bini yang solehah, baca yasin, sholat witir, sholat tahajud, dikasih makan riba. Anak yang baik, masukkan sekolah, ngapal Quran, dia sekolah di daya, baca kitab, tapi dikasih makan riba. Ustadz Somad, kenapa anak saya ini susah ngapal? Kenapa anak saya ini susah tahajud? Bukan salah dia, tapi kita bersalah karena sudah merusak kepalanya, merusak otaknya, merusak darahnya. Yang paling celaka, dia berdoa malam, ya Allah selamatkan ayah, ya Allah selamatkan ibu, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Yang paling menyakitkan, wa ghudhiya bil haram, karena selalu dikasih makan riba. Alhamdulillah, Aceh Jaya, Nangro Aceh Darussalam sudah selamat dari riba dengan adanya Bank Aceh, Bank Syariah. Saya bilang tabligh, bukan takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masjid yang sudah dibangun, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Pemda, cantik, indah, tapi pas waktu azan, apa yang ada di masjid? Kambing dalam masjid. Kenapa orang tak ada di masjid? Ini yang saya ceritakan di mana ini? Bukan di Aceh. Aceh jangankan sholat di masjid, sedangkan tabligh akbar jam 12 malam aja begini ramainya, apalagi di masjid. Betul? Tengok subuh besok. Saya tidak mau gara-gara kedatangan Ustadz Somad besok masjid kosong. Komplain Abu Abi para tengku. Kenapa masjid kosong Abu? Gara-gara ceramah terlalu malam, jamaah tidur bangun jam 7.30. Saya menanggung dosanya. Oleh sebab itu nanti pulang dari sini tolong jamnya di setel 2. Yang satu bunyi slow. Tip, 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 tip. Yang satu agak keras sedikit. Setel lagu yang kira-kira membuat kita cepat sadar. Lagu apa itu? Mati. Biar terbangun langsung sholat subuh. Maksudnya saya akan setel 2 jam supaya nanti malam jangan sampai terlambat sholat subuh. Jangan sampai yang ngomong jangan sholat subuh terlambat, yang ngomong itu pula sholatnya lambat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai masjid di kampung itu dibiarkan, tidak ada sholat berjamaah, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Udah sampai itu aja. Nanti bilang bupati orangnya ada di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pesan terbesar daripada Isra Mi'raj adalah sholat, bukan somat. Pesan terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Masih ada orang zaman sekarang yang nggak sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya sholat. Amin. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Sejak sering mendengar pengajian Ustadz, alhamdulillah sekarang sudah sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang yang sholat 5 waktu macam membuat rumah di tepi sungai. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Kalau satu hari mandi 5 kali, apakah mungkin masih ada daki? Bersih sebersih-bersihnya.
Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tadi kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu yang mencegah mungkar adalah dengan sholat berjamaah. Bangga kita sekarang nengok anak-anak muda generasi milenial pakai jaket sholat ke masjid, pejuang subuh. Wow. Zuhur hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngapain kalian buat pejuang subuh? Kenapa tak kalian buat pejuang 5 waktu? Sedangkan subuh yang berat aja kami datang, apalagi maghrib. Sedangkan subuh melawan kantuk aja kami bisa, apalagi zuhur. Oleh sebab itu anak-anak muda zaman sekarang luar biasa. Dan kalau dilihat tatap-tatapan mata malam ini, walaupun gelap remang-remang, itu saya yakin, cobalah survei, yang datang malam ini rata-rata ini anak-anak muda semua. Amin. Yang tua-tua pun casingnya aja tua, isinya muda. Casing 71, signal 17. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tua muda bukan usia, tua muda adalah semangat. Makanya saya menengok orang-orang tua tapi sholat berjamaah ke masjid, mantap. Anak muda tak ke masjid. Kalau ngomong sama perempuan, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, musola aku tinggalkan. Gimana kalian? Oleh sebab itu bapak-bapak yang punya anak gadis, ibu-ibu yang ada anak muda, mudah-mudahan anak gadis kalian berjumpa jodoh dengan yang baik-baik, yang sholat insya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sholat ini, yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng ini dipertemukan Allah dengan yang solehah insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah 3. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan tanya detak jantungmu, Allah akan tanya hembusan nafasmu, paru-parumu titipan Allah, udaranya pinjaman Allah, tanah yang kau pijak milik Allah, angin yang berhembus kiriman Allah, tapi kau tak mau menyembah Allah. Sombong. Neraka jahanam tempatmu, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Masih sempat pula tuh jamaah nanya berapa derajat Celcius, meletup termometer tuh. Kau tanya pula berapa derajat Celcius. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jantungmu masih berdetak, napasmu masih berhembus, tanganmu masih melangkah, kakimu masih melangkah, tanganmu masih menghayun, matamu masih berkedip, telingamu masih mendengar, otakmu masih terlintas. Maka jangan sampai kau lupa menyembah Allah. Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik ke bumi, didengar sampai ke langit. Kau berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana, engkau yang suci, aku kotor penuh dosa. Rabbiyal A'la, engkau yang tinggi, aku rendah. Tapi kau tinggi Abdul Somad, kan ada pentas. Abdul Somad tinggi kan ada pentas. Abdul Somad nampak tegap karena gambarnya dibuat besar. Abdul Somad makhluk yang hina, rendah, tak ada apa-apa. Dari tanah naik ke atas pentas karena Allah, tak lama lagi akan masuk ke dalam tanah dan akan dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Makanya nanti kalau ketemu kalian anak-anak muda dengan orang-orang yang sombong-sombong, sampaikan ke dia, hei kau dari tanah, berjalan di atas tanah, tak lama lagi kau akan masuk tanah dan akan dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Insya Allah marah dia. Yang disombongkan ini apa? Kita akan mati. Yang mau dibawa mana? Tuh, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira, yang pertama kali ditanya dari semua nikmat Allah adalah sholat.
Idza shalahat shalahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, kalau salatnya benar, maka amal yang lain ikut jadi baik. Amin. Tapi kalau salatnya rusak, kalau yang nelpon atasan bolak-balik, iya Pak, sebentar Pak, datang Pak. Oke Pak, datang jam 7 ya, 6.30 Pak. Datang, ayo oke Pak. Padahal dia cuma ngasih kau insentif gaji uang bulanan, tapi kau begitu takut. Allah yang memberi kau hidup, Allah yang memberi kau nyawa, Allah yang membuat kau berjalan. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, nanti ajalah. Ternyata ucapanmu palsu, ucapanmu gombal. Kau angkat kedua tangan, kau berkata Dia yang maha besar, Allahu Akbar. Kau katakan di hadapannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mulutmu berkata begitu, tapi kau sholat zuhur jam 3.15. Gombal, bohong, tipu, dusta. Gimana kau mendapatkan rahmat Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala kebaikan, salawatul, segala doa-doa, lillah, punya Allah, bukan punya engkau. Engkau hanya meminjam di atas dunia. Apa yang kau sombongkan? Apa yang kau angkuhkan? Dulu kau keluar dari perut ibumu, panjangmu sejengkal, tapak kakimu 2 jari. Saat haus menangis, saat lapar menangis, tak tahu apa-apa. Ada orang Aceh Jaya lahir ketawa. Kalau ada kita ngeri nengoknya. Ini anak orang apa anak hantu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj mengingatkan kita lagi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Mari ajak. Tak usah kau urus aku. Aku mau sholat mau enggak? Aku mau pacaran, aku mau berzina, aku mau buat dosa. Yang penting kau masuk surga silakan. Aku mau masuk neraka ya urusanku. Bro, memangnya kalau air dari laut itu naik nanti ke darat, yang hancur rumah kau saja? Memangnya nanti kalau gempa bumi datang, yang terbelah memangnya rumah kau saja? Kalau dia datang, tak bisa membedakan mana rumah orang baik, mana yang tak baik. Semua digulungnya rata dengan tanah. Oleh sebab itu maka kita ini tinggal di satu kapal. Ada orang satu membolongi kapal, yang lain cuek saja. Pak, ya itu dia melobangi kapal. Biar aja lah, yang tenggelam dia aja nanti itu dia. Begitu air masuk, jangankan dia, yang di dalam kamar, yang di tiang gelada, yang di puncak kapal pun ikut semuanya tenggelam. Oleh sebab itu mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang disampaikan Abdul Somad ini semuanya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu tidak ada bicara masalah yang lain, karena inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jam 12:05 saya sudah ceramah 80 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu ngusir setan. Tadi yang udah mulai kepalanya dimasuk setan. Kalau setan zaman dulu godanya setan manual, bawa kipas, nina bobo, oh nina setan. Kalau tidak bobo diganggu hantu. Dulu setannya gitu. Setan zaman sekarang enggak, dibawakannya AC. Tapi doanya tetap sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takbir mengusir setan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan-setan semuanya. Makanya kalau sudah terdengar suara azan, segera bangkit. Begitu mendengar suara azan, dengarlah kalau azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh.
anjing serigala melonglong karena dia menengok setan lari. Jadi anjing-anjing bisa nengok setan? Bisa. Saya inginlah Pak Ustadz nengok apa kayak mata anjing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau ada teman-teman di sebelah yang diganggu setan, takbirlah. Takbir ke telinga dia sebelah kanan. Allahu Akbar. Nanti hari Jumat nampak itu yang diganggu setan. Allahu Akbar. Kayak kalau saya khutbah Jumat, itu saya perhatikan tuh mana jamaah yang agak-agak tuh. Kita bertakbir. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita merasa kita yang besar. Hai yang merasa dirimu besar, Allahu Akbar. Hai yang merasa dirimu angkuh, Allahu Akbar. Hai yang merasa dirimu punya jabatan dan kuasa, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, yang layak dipuji Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuja-puji hanyalah Allah. Makanya Nabi kalau dipuji-puji dia ambil pasir. Kata Nabi, siapa yang memuji-mujimu, ambil pasir tiupkan ke wajahnya. Nah, besok siapa yang suka muji-muji, ambil pasir. Insya Allah mengamuk dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita jaga tradisi berkumpul bersama di masjid surau langgar musola di tanah lapang. Ini harus kita jaga bersama. Kalau di Kutacani di stadion, malam ini pula di lapangan kantor bupati, besok pagi di kampus. Siapa yang mau datang silakan ke Banda Aceh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ceramah Ustadz Somad bisa difahami? Nanti kalau ada yang nanya, berapa lama dia ceramah tadi malam? 85 menit. Apa isi ceramahnya? Entah, aku pun bingung, entah apa-apa aja dia bilang. Aku ngantuk kali. Kenapa kau nggak pulang? Aku terjebak di tengah, gimana mau keluar? Mau pulang pun kita nggak bisa, motor parkir payah. Jadi akhirnya itulah tersiksa kali aku tadi malam. Hebatnya orang Aceh Jaya. Andai ada yang macam itu pun tetap dapat pahala jihad. Ustadz Somad, Ustadz ceramah jam 12 di Aceh Jaya, itu sudah ada yang datang dari sejak jam 8 tadi Pak Ustadz. Betul jam 8? Maghrib, Asar datang jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam dapat pahala jihad fisabilillah. Mana dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Tapi habis ini nanti langsung pulang. Ya pula jam 2 nanti istrinya menelpon, abang di mana? Jihad. Saya setelah ini tak tanggung jawab lagi bu. Kalau dia tak pulang bukan urusan saya itu. Saya sudah sampaikan, habis ini langsung pulang, ambil sampah-sampah. Sebagaimana tadi kita datang bersih halaman kantor bupati, kita pulang juga dalam keadaan bersih. Tunjukkan Islam agama yang damai, rahmatan lil alamin. Karena kita kajiannya amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga kebersihan, kesucian juga bagian dari ma'ruf, membiarkan kotor adalah bagian dari mungkar. Tapi walaupun Abdul Somad pergi berpisah malam ini, kita tidak pernah bercerai. Doakan Abdul Somad satu doa saja, doakan Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada pengajian lagi. Doakan juga yang membawa Abdul Somad kemari, Tengku Haji Fadil Rahmi, mudah-mudahan disampaikan Allah cita-cita kebaikan berjihad sesuai dengan jalan yang ditakdirkan Allah. Amin. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, doakan supaya hati mereka condong untuk menolong agama Allah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di pundak mereka. Tengok tuh Pak,
Oh, itulah semangatnya masyarakat mendoakan bapak-bapak kita. Kenapa? Karena kalau sudah baik mereka, baiklah masyarakat. Kalau rusak mereka, hancurlah masyarakat. Betul? Maka di akhir malam, di penghujung malam, terbuka pintu-pintu langit. Kita memohon kepada Allah dengan membacakan kiramil Fatihah wa